Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlia Hafizah dengan NIM 12020526780. Saya jurusan Ekonomi Syariah dari kelas B. Video ini sebagai ujian akhir semester Sistem Lembaga Keuangan. Tugas pertama yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa ma 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian mereka mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu mereka berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu adalah miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulanginya, mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Yang artinya, Allah telah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap berada dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu taqullaha wa aqamus sholata wa atawuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika engkau adalah orang yang beriman. Selanjutnya surat Ali Imran ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Selanjutnya surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah
Wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Selanjutnya surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqatulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Shadaqallahul azim. Selanjutnya menjelaskan tentang prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah ada 3. Yang pertama akidah, yaitu membimbing perilaku individu dalam aktivitas ekonomi untuk selalu meyakini bahwa setiap yang dilakukan akan mendapatkan konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua syariah, yaitu mengatur hukum agama muamalah. Yang ketiga akhlak, yaitu panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Selanjutnya definisi riba. Riba secara bahasa artinya tumbuh dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, riba adalah setiap tambahan yang dihasilkan dari transaksi pinjam-meminjam atau jual-beli serta tukar-menukar barang yang termasuk komoditas barang-barang ribawi yang dilakukan dengan cara yang batil. Selanjutnya, apa saja barang-barang komoditas ribawi? Yang pertama ada emas, perak, gandum, garam, kurma, dan syair atau gandum merah. Selanjutnya definisi riba fadl serta contohnya. Riba fadl terjadi karena tukar-menukar barang yang termasuk barang-barang komoditas ribawi dengan jumlah ukuran dan takaran yang tidak sama. Contohnya, misalkan saya mempunyai kurma ajwa seharga 400.000 dan teman saya mempunyai kurma sukari seharga 100.000 per kilonya. Lalu saya ingin menukarkan kurma saya dengan teman saya dengan kurma ajwa 1 kilo seharga 400.000 dan kurma sukari 4 kilo seharga 400.000 juga dengan harga yang sama, tetapi itu tetap dikatakan riba fadl karena jumlah ukuran dan takarannya tidak sama. Selanjutnya riba nasi'ah. Riba nasi'ah terjadi karena penyerahan barang yang termasuk barang-barang komoditas ribawi yang penyerahan barangnya tidak dilakukan saat akad sedang berlangsung. Contohnya misalnya saya mempunyai 10 kg emas dan teman saya mempunyai 10 kg emas juga. Saya ingin menukarkan emas tersebut, tetapi saya memberinya sebulan ke depan. Maka itu terkena riba nasi'ah karena penyerahan barangnya tidak dilakukan ketika akad sedang berlangsung. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.